Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Pagi Bu, baik Bu. Kok pada lemes sih, Cah? Belum sarapan? Umum matematika lemes, Bu. Oh, kalau matematika lemes. Ya. Padahal matematika itu pelajaran favorit ya. Tapi kalau gurunya jamnya kosong, gitu ya. Kalau jamnya kosong, matematika itu menjadi pelajaran yang asik sekali. Nah, meskipun pelajaran matematika tidak enak ya, Cah. Nah, kita harus tetap semangat untuk belajar demi masa depan. Nah, sebelum belajar hari ini, kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya, Waidi silakan memimpin doa. Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Waidi sudah dipimpin doa. Semoga belajar hari ini lancar ya, Kak. Kemudian Ibu absen dulu. Absen pertama, Endah. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Eva. Hadir, Bu. Waluyo. Hadir, Bu. Adam. Hadir. Kita. Hadir, Bu. Waidi. Hadir, Ibu. Ya, Yayan. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya untuk pelajaran hari ini. Kemudian Ibu lihat kok sampah-sampah dan mejanya masih berantakan. Apa hari ini belum ada yang piket? Bukan saya, Bu, yang piket, Bu. Siapa yang piket? Adam, Bu, tadi kesiangan. Ya, Bu. Terlambat ya? Ya, Bu. Nah, daripada kita sekarang waktu, silakan masing-masing mengambil sampahnya, kemudian dibuka dan mejanya dirapikan. Gitu ya? Sudah? Bu. Sudah. Bu. Siap belajar ya? Siap. Siap, Bu. Ya, Bu. Hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian yaitu statistika. Sebelumnya saya share dulu. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah. Nah, Sudah. statistika. Apa itu statistika? Nah, pada hari ini Ibu sampaikan dulu yaitu kadit dan indikator yang harus kalian pahami pada pembelajaran statistika hari ini. Yang pertama adalah nanti kalian dapat menganalisis masalah yang berkaitan dengan mean, median, modus. Dan yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mean, median, modus. Nah, apakah pada saat kalian SMP sudah pernah belajar statistika? Sepertinya Sudah, Bu, tapi lupa. Ya. Kira-kira masih ingat atau enggak ya statistika di SMP? Sudah lupa, Bu. Bu. Sudah lupa semuanya ini? Ya. Bu. Yang diingat-ingat HP ya? Ingat. Ya? Ingat tapi dikit doang, Bu. Oh, apa, Adam? Itu ngitung rata-rata apa ya kalau nggak salah dulu. Oh iya, betul sekali. Ada rata-rata. Terus ada yang lain? Waidi, coba apa yang diingat pada saat SMP? Ingatnya X dan Y, Bu. Oh, X dan Y. Yang tidak ketemu jawabannya ya? Ya. Swaluyo, apa coba pada saat SMP? Statistikanya? Oh ya, ya jadi ingatkan dulu ya. Jadi saat SMP itu kita telah belajar statistika. Jadi statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pertama data dikumpulkan dahulu, kemudian dianalisis, kemudian disajikan. Dulu pasti kalian pernah ya melihat diagram batang, ada garis, lingkaran dan lain-lain. Nah kemudian disimpulkan dari data yang diperoleh.
oleh, gitu ya. Kemudian tadi kan siapa ya tadi yang menjawab ya? Itu kan ada rata-rata ya. Nah, itu pada saat di SMP itu disebut dengan min. Nah, jadi rata-rata tadi benar bahwa rata-rata data tunggal itu diperoleh dari menjumlahkan semua datum dibagi banyaknya datum. Kemudian ada median. Median itu nilai tengah. Ya, jadi setelah data diurutkan, kemudian nilai tengahnya nanti adalah dipilih data yang di datum yang terletak di tengah. Saya mau tanya, misalkan datanya ada 5. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 5. Maka nilai tengahnya di mana, anak-anak? 3, Bu. 3, Bu. 3, pintar sekali. Kalau datanya ada 6, berarti terletak ke data nomor berapa? Antara 3 sama 4. Ya, betul. Kalau antara 3 sama 4, berarti kita menjumlahkan data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah modus. Modus, pernah ya mendengar modus? Nih, malu ya Bu, sering modus Bu, ini Bu. Oh iya, modusin itu ya cewek ya. Nah, kalau modusin cewek, sekarang modusin statistika dulu ya. Jadi modus itu dia sering muncul. Jadi kalau modusin cewek kan dia sering memperlihatkan dirinya ya. Jadi kalau modus adalah kita hitung nilai yang paling sering muncul atau paling besar frekuensinya. Seperti itu ya. Kemudian sekarang manfaat statistika di sekitar kalian kira-kira apa aja? Menghitung apa? Rata-rata nilai, rata-rata berat Ya, badan. betul ya. Ya, betul sekali, menghitung rata nilai. Jadi kalian punya rapot ya dari kelas SD sampai SMA, nanti di rata-rata, kemudian di ranking biasanya. Di sini yang ranking 1 siapa ya? Eva, Bu. Bu F. Eva luar biasa. Eva, Bu. Siapa biasanya? YD, Bu, biasanya. Di ranking 1 atau terakhir? Ya, Eva pintar sekali ya, luar biasa. Jadi teman-teman bisa untuk belajar. Kalau bisa belajar sama Eva ya, tapi tidak boleh mencontoh Eva, harus belajar. Harus tahu caranya biar pintar kayak Eva. Nah, nanti sama Aang, Bu, ketua kelas teladan, Bu. Oh, siapa itu? Ya, jadi nanti setelah belajar kalian menyelesaikan dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan min tadi rata-rata, kemudian media data tunggal dan modus begitu ya. Kemudian sekarang coba perhatikan video berikut. Apakah sudah didengar? Belum, Bu. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya belum kedengaran. Tidak ada ya. Ya. Apakah videonya menarik? Lucu Bu itu Bu, ada gambar orang Bu. Ya, cantik-cantik ya orangnya ya. Nah, dari video ini kalian coba analisis Devi. Devi ingin mengetahui apakah kemampuan matematikanya itu di atas teman-temannya ataukah di bawah teman-temannya. Seperti itu ya. Nanti pada saat kalian menyelesaikan masalah ini, kalian nanti ibu buat kelompok, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian bagaimanakah Devi memecahkan masalahnya, begitu ya. Nah, kemudian untuk kelompok 1 yaitu ada Adam, Indah dan Waidi, kelompok 2 ada Aang dan Eva, kelompok 3 adalah kita, Waluyo dan Yayan. Sudah paham sama kelompoknya? Udah ya. Nah, nanti Ibu kasih LKPD, kemudian kalian selesaikan dengan anggota kelompoknya, saling diskusi, saling memberikan saran, saling menanggapi, dan lain sebagainya. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan ke Ibu ya. Nah, silakan kalian berdiskusi. LKPD-nya sekarang Ibu bagi, kalian diskusikan masalah definisi. Silakan.
Ibu kasih waktu 30 menit ya. Siap, Bu. Ya. Waluyo jangan main sendiri ya. Jangan main HP. Temannya diskusi sama temannya. Harus yang aktif. Ini Ibu juga nilai tentang sikap minat kalian ya terhadap pelajaran matematika. Jadi harus aktif, harus menanggapi teman, tidak boleh main sendiri. Enggak, apa ada kesulitan? Belum, Bu. Masih menghitung, Bu. Masih menghitung. Eva pasti sudah bisa ya? Katanya kan juara 1 di kelas. 2 doang, Bu. Nggak adil lah. Ya. Kan Eva udah pinter ya, jadi berdua saja nggak apa-apa. Amin, Bu. Terima kasih. Iya. Soalnya ditampilkan lagi Bu tadi apa? Ya, untuk masalah di LKPD 1, masalahnya sudah ada di LKPD kalian ya. Ya, jadi pada bimbingan kelas belajar excellent, terdiri dari 10 siswa, nilainya sebagai berikut. Kalau Devi mendapat nilai 70, Devi itu kemampuannya di atas rata-rata ataukah di bawah rata-rata. Kemudian apabila data diurutkan dari datum terkecil ke terbesar, nilai berapakah yang menempati posisi di tengah. Kemudian nilai berapakah yang paling banyak muncul. Nah, jadi masalahnya seperti itu ya dari video tadi. Untuk kita kok nggak ada suaranya ya? Ini masih mikir, Bu. Susah. Susah ya. Tapi jangan menggunakan kalkulator ya, Kita. Enggak, Bu. Ya, Pakainya HP ya, Bu. Oh, pakainya HP nggak boleh. Harus dengan cara manual dulu. Belajar dulu ya, Ta. Biar kayak Eva, juara. Siap, Bu. Heidi sudah atau belum? Heidi. Diskusi Bu, lagi diskusi sama iya. kawan kelompoknya. Oh iya. Ada kesulitan Heidi? Sama temennya Bu. Kalau sama Ibu takut Bu. Takut kenapa? Jangan takut ya, Ibu di sini nggak singa loh, Cah. Kita sama-sama belajar ya. Kalau takut, nanti malah itu ilmunya nggak masuk ya. Belum belajar udah takut sama gurunya. Jadi kita sama-sama belajar, jangan takut, jangan malu. Nanti kelompok yang sudah boleh presentasi duluan. Oh, nomor 1 itu berarti cuma jawab kemampuannya itu di atas rata-rata apa di bawah rata-rata gitu ya Bu ya? Maksudnya ya Bu ya? Iya, tapi harus dihitung dulu ya alasannya apa. Iya, Kok Bu. bisa di atas rata-rata atau di bawah rata-rata seperti itu. Ya, makasih Bu. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Bu, cara ngitung rata-rata gimana? Udah lupa, Bu. Oh, lupa. Coba temannya, sekelompoknya apakah lupa semua? Ya, temannya dibantu ya. Tadi udah dijelasin ya, Bu. Itu enggak. Iya. Eva aja masih ingat, ah. Kita semuanya dijumlah, terus dibagi banyaknya nilai, Pak. Begitu kan, Bu? Iya, betul sekali. Eva memang luar biasa, hebat. Ya, makasih, Eva. Iya, kita jangan main HP terus ya, belajar. Iya, Bu. iya. Sudah ya, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang kelompok siapa yang mau maju? Kelompok satu, kelompok dua, kelompok satu, Enda. Yes. Ya.
Silakan Enda mempresentasikan. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya. Untuk nomor 1, rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah titik-titik tambah XN itu sama dengan 80 tambah 90 tambah 100 tambah 70 tambah 50 tambah 50 tambah 60 tambah 70 tambah 50 tambah 100 dibagi N itu banyaknya data dibagi 10 yaitu 720 dibagi 10 hasilnya 72. Karena nilai Devi 70, maka kemampuan Devi di atas rata-rata kelas. Nah, untuk yang nomor 2, untuk N-nya yaitu 10. Berarti 10 itu genap. Nah, di sini untuk mencari median harus diurutkan dulu datanya. Nah, di sini rata-rata data ke-5 dan data ke-6 jadi 70 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan 140 dibagi 2 sama dengan 70. Untuk nomor 3, nilai yang paling banyak muncul adalah 50, yaitu sebanyak 3 kali. Ya, sudah ya. Presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Enda, terima kasih kelompok 1. Ya, kita beri tepuk tangan dulu ya buat kelompok 1. Adakah kelompok lain yang mau menanggapi? Mungkin ada jawaban yang berbeda. Ya, untuk nomor 1 tadi, Enda bilangnya ada X1, X2, X3, dan sampai XN ya. Tadi di awal Bu Amar hanya menjelaskan jumlah datum dibagi banyaknya datum. Itu sama saja ya, Cak. Jadi banyaknya datum itu 10, kalau datumnya dijumlah itu 80, 90, 100, dan lain sebagainya. Jadi kan Bu Amir tadi bilang gitu, Enda begini, lah itu sama saja. Yang beda? Kelompok 2 boleh Bu, saya sama Eva tadi diskusi sudah Bu. Ya, ini yang nomor 1 itu kan rata-ratanya ketemu 72. Ya, Devi 70. Tapi kok jawabannya nilai 70 itu di atas rata-rata. Itu kan seharusnya di bawah rata-rata, Bu. Oh iya. Terima kasih kelompok 2. Ya, jadi kelompok 1 kekurangannya adalah ternyata Devi itu berada di bawah rata-rata. Begitu ya untuk Enda dan temannya. Ya, Bu. Ya. Memang teman-teman ini sangat aktif semuanya ya. Jadi jawabannya ternyata adalah di bawah rata-rata. Ya, ada pertanyaan lain? Kelompok lain? Bu, datum itu apa Bu? Datum Bu? Bu Ambar, datum itu apa, Bu? Datum itu banyaknya data. Jadi misalkan seperti ini, 80, 90, 100, ini namanya datum yang pertama. Ini datum kedua, datum ketiga, datum ketujuh. Tapi kalau 80, 90, 100, 70, semuanya ini disebut dengan data. Begitu ya. Jadi kalau data itu semuanya, kalau datum itu satu-satu. Seperti itu ya. Ya Bu. Matur nuwun Bu. Ya, aktif semua, pinter semua, hebat semua anak. Ya, sudah Enda, silakan kembali ke duduknya semuanya. Ya, sekarang kita simpulkan ya. Dari Enda tadi untuk menyelesaikan permasalahan yaitu Devi, apakah di atas rata-rata atau di bawah, kita menggunakan rumus apa anak-anak? Rata-rata, Bu. Iya, rata-rata. Kalau kita mau menghitung nilai yang menempati posisi di tengah, kita menggunakan median. Terus kalau mencari nilai yang paling banyak muncul, kita menggunakan modus. Ya, pintar sekali. Nah, jadi pelajaran hari ini, apabila kita mau menyelesaikan masalah, langkah pertama apa dulu?
Baca dulu, Bu. Baca soalnya. Ya, membaca soal. Terus kemudian dipahami ya. Kemudian setelah dipahami soal, kita mencari apa? Median, modal. Ya, apakah soal itu menggunakan median atau modulus, kemudian dihitung yang benar, kemudian ditarik kesimpulan. Sudah paham semuanya? Paham ya? Ada pertanyaan untuk diskusi tadi? Tidak ya? Tidak ada, Bu. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman kalian untuk pelajaran hari ini, coba Ibu sekarang mau tes kalian ya, menggunakan quizzes ya. Silakan link yang sudah Ibu kirim ke grup WA, silakan diklik di HP kalian masing-masing, kemudian masukkan kode ya. Sudah semuanya? Kodenya sudah kelihatan atau belum? Sudah, Bu. Sudah, ya. Ini yang bergabung baru 2, Eva dan Waidi. Yang lain belum. Oh, Ya, Waluyo. Sinyalnya. Kuotanya habis, Bu. Oh, kuotanya habis. Coba ini dihubungkan dengan WiFi sekolah. Ya, Bu. Ya. Yang belum gabung ini Aang. Aang belum gabung sendiri. Ya, masih proses, Bu. Oh, masih proses, ya. Ya. Ya, Tidak boleh makasih. mencontek ya. Ini harus dikerjakan sendiri. Tidak boleh mencontek. Ya. Ternyata yang menempati skor tertinggi ini Waidi. Kemudian Eva. Kemudian Eva tertinggi lagi. Ayo. Skornya sudah kelihatan. Sudah ya, Ibu kasih waktu selama 20 menit. Tidak boleh mencontek. Sudah? Nah, ternyata skor tertinggi diperoleh oleh Adam. Ya, kita beri tepuk tangan buat Adam ya. Wah, luar biasa. Pertanyaan untuk hari ini, ya, Adam nilai tertinggi, ternyata Eva nomor 2, nomor 3 adalah Waidi ya. Hebat sekali anak-anak Ibu. Nanti yang dapat skor tinggi dapat makan gratis ya, dapat makan gratis soto di kantin ya. Nanti yang juara 2 dapat coklatos, dan yang juara 3 dapat gorengan ya, Cah. Ya. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka Ibu cukupkan sekian pelajaran hari ini. Nanti minggu depan kita belajar tentang penyebaran data. Nanti anak-anak belajar di rumah ya. Jangan sampai main terus, harus buat belajar biar tercapai cita-citanya. Itu ya, amin. Nah, untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan doa ya. Kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Atau observer menyampaikan ininya. Iya, Pak. Nah, mungkin bisa dimulai sambil nunggu beliau, gitu. Silakan. Yayan, Pak. Iya, silakan siapa duluan? Dimulai Bu Am. Ya. Iya, Bu Ambar tadi ya, Bu. Yang bertugas Bu Ratna tadi siapa ya? Saya, Pak. Yayan sama Pak Dan Adam. Pak Iya, Adam. silakan Pak Yayan. Iya, silakan Pak Yayan dan Pak Adam, monggo. Sambil nunggu beliau. Iya. Oh, observasi dari saya sedikit sih, Pak. Yang kekurangannya itu, ini kekurangannya dulu ada melihat 2 poin. Yang pertama itu setelah siswa mengerjakan LKPD, Bu Ratna itu tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk menyusun apa yang akan dipresentasikan gitu, Pak. Jadi harusnya ada dirapihkan dulu atau dipersiapkan dulu bahan yang mau dipresentasikan. Jadi tidak langsung setelah
pembelajaran kelompok selesai langsung dipresentasikan. Karena ada persiapannya dulu. Itu pun ada di Sintak, di PBL-nya ada ya, mempersiapkan untuk presentasi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kayaknya masalahnya kan sedikit. Masalah satu yang hanya ditampilkan itu. Apakah ada masalah kedua, ketiganya? Saya nggak tahu. Kalau hanya masalahnya hanya satu, ya kemungkinan waktu akan cepat. Ada 3 Oh, Pak, tapi yang tiga. dibahas memang 1 biar nggak Iya. molor. Oh iya. Tadi harusnya berarti yang kedua, yang ketiga juga lebih bagusnya ditampilkan gitu. Oh, oke. Meskipun tidak dibahas untuk yang 2-3 karena kan waktunya tidak cukup ya. Oh iya. Itu sih untuk kekurangannya. Untuk kelebihannya dari segi pendekatan dengan siswa, pengursian siswa, bimbingan siswa, terus proses dari mulai awal sampai dengan pembelajarannya sudah bagus urutannya. Jadi sulit untuk menemukan celah kekurangannya. Jadi kekurangannya 2. Ya itu saja. Untuk kelebihannya banyak, Bu. Udah seperti itu aja. Berat badan, Pak. Sudah terurut, Pak. Oke, terima kasih Pak Yayan. Ya. Terima kasih Pak Yayan. Oke, Bu. Pak Adam, monggo nambahkan. Salah satu Pak Mawon, Pak. Oh, satu Mawon. Oke. Ya. Bu Ya. Eva, Pak, gantian. Oh iya, Bu Pak Waluyo dulu ya. Iya, Pak Waluyo, Pak, ya. Pak Waluyo, tadi yang bertugas siapa ya, Pak? Bu Eva. Ayo Bu Bapak. Eva. Oh, monggo Bu Eva. Kita berapa? Maaf, Bu Ita ya. Nggih, Bapak. Ya baik, di sini saya mau memberi sedikit masukan mungkin ya, tapi sebelumnya saya akan bahas tentang hal positifnya terlebih dahulu. Jadi secara garis besar tadi penyampaian Pak Waluyo sudah baik begitu ya. Untuk kegiatan pendahuluan tadi tujuan sudah disampaikan dengan baik, kemudian manfaat dari mempelajari materi juga sudah disampaikan, lalu ada penyampaian materi prasyarat itu juga sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian tadi juga sudah ada motivasi kepada peserta didik begitu. Lalu di kegiatan inti Sintak modelnya tadi juga sudah terlihat begitu ya. Kemudian untuk kegiatan penutupnya tadi juga sudah ada refleksi, kemudian sudah ada tindak lanjut juga. Jadi secara garis besarnya sudah baik begitu. Nah, kan tetapi mungkin ada beberapa yang masih perlu diperhatikan ya. Jadi untuk kekurangannya, ini sedikit kekurangannya saja nggih Bapak. Yang pertama tadi memang suara Pak Waluyo itu kecil begitu nggih. Jadi kami itu kurang jelas saat mendengarkan beliau. Kemudian yang kedua, tadi sepertinya Pak Waluyo itu lupa untuk berdoa pagi ya Pak. Tadi kalau berdoa selesai pembelajarannya sudah, tapi kalau untuk yang di awal tadi kayaknya lupa mungkin ya. Kemudian pengkondisian kelasnya mungkin Bapak tadi yang masih belum terlihat. Jadi cara Pak Waluyo itu untuk menyiapkan kelasnya itu masih kurang terlihat begitu kalau menurut saya. Kemudian mungkin untuk membimbing kelompok ahli itu bisa lebih ditekankan lagi Pak, karena menurut saya ini kan materinya cukup sulit begitu ya, karena turunan fungsi trigonometri. Jadi karena nanti tim ahli itu kan harus menjelaskan ke kelompoknya masing-masing begitu ya. Jadi mungkin nanti pada saat membimbing kelompok ahli itu lebih difahamkan begitu. Jadi nanti supaya ketika menjelaskan di kelompok lain itu kelompok lain juga bisa paham begitu. Dan yang terakhir ini tidak tahu ya Pak, menurut saya saja atau menurut teman-teman yang lain juga, soal evaluasinya terlalu sulit Pak. Menurut saya gitu, terutama yang nomor 2 itu. Soal evaluasi yang nomor 2 itu menurut saya terlalu sulit ya. Jadi di awal tadi anak hanya mencari turunan sin, mencari turunan kos, seperti itu, tapi tiba-tiba dikasih soal yang bentuknya seperti itu. Oke, itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Monggo Pak Eko lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Bambang.
Ini tadi Bu Itra observer Pak Waluyo, yang observernya Bu Ratna sudah? Tadi sudah Pak, kami mendahului, Sudah. maaf. Kami Oke. lihat Pak Eko Tadi terpental langsung. terpental itu, Pak. Nggih. Iya, monggo. Oke, berikutnya Pak Aang menyampaikan hasil observasi untuk Bu Eva tadi, nggih. Silakan Pak Aang. Iya Pak, terima kasih. Sebetulnya saya juga bingung ini Bu Eva itu hampir sempurna, mungkin banyak anggapan banyak orang ya. Kalau dari segi positifnya saya rangkum itu penampilannya istilahnya menarik ya. Jadi penampilan itu memang modal utama guru di depan. Jadi siswa itu lebih tertarik apa tidaknya itu tergantung dari penampilan kita di awal ya. Itu menurut saya penampilannya sangat menarik. Jadi menarik perhatian siswa. Ini kalau tadi di teaching tadi siswa putra itu sangat antusias Pak. Ya, itu jadi poin plusnya. Apalagi kan kalau siswa putra kalau di kelas-kelas kami kan kadang ketika mendapatkan mood untuk matematika kan turun ya pelajaran matematikanya. Kemudian yang kedua itu urutan pembelajarannya runtut. Tadi saya sudah merangkum. Tadi kelihatannya tidak ada yang tercecer ya menurut saya ya. Kemudian yang ketiga itu videonya menurut saya menarik. Ya, tapi nanti ada kekurangannya di video itu nanti saya sebutkan. Untuk negatifnya itu yang pertama tentang persepsi tentang identitas trigonometri tadi terlalu banyak ya Bu. Tadi sudah disinggung sama Pak Yayan. Itu terlalu banyak lah, itu kalau di persepsi sudah dimunculkan itu takutnya anak jadi down, minatnya jadi down, mungkin menurut saya seperti itu. Mungkin lebih baiknya dicantumkan saja beberapa yang berhubungan. Kemudian nanti kalau persepsi itu tidak hanya ditampilkan tapi juga ada timbal balik dari siswa. Misalkan tadi yang dibutuhkan adalah sin alfa plus beta, nanti siswa yang merangkum sin alfa plus beta sama dengan rumusnya seperti apa. Mungkin seperti itu masukan dari saya ya. Kemudian yang kedua, yang negatifnya, kalau bisa videonya itu diringkas saja. Kalau itu sebagai video motivasi, mungkin melihat Bu Eva aja sudah menarik. Tapi kalau diminta untuk melihat video motivasinya malah terlalu jenuh Bu kalau terlalu lama. Mungkin lebih pendek saja menurut saya seperti itu. Biar lebih banyak memandang Bu Eva sepertinya itu. Kemudian yang soal Bu, maaf ya, menurut saya soalnya itu terlalu sulit dipahami menurut saya gitu. Kalau menurut saya terlalu sulit dipahami. Saya sendiri harus baca 2-3 kali, mungkin beberapa kata wah ini tadi yang kelewatan gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Oke Pak Aang. Sekarang Pak Waidi, tadi observernya Pak Adam. Silakan Pak Adam. Mari Pak Adam. Ini kan ya. Oke. Ya, sinyal nggak tahu. Saya tadi juga terpental harus masuk lagi. Ternyata laptopnya minta update sistem. Aduh, saya pikir nggak taran-taran itu. Oke, sambil menunggu Pak Adam. Malah terhilang ya, malah terpental. Oke, sekarang teman yang ingin berpendapat, entah untuk siapa, dipersilahkan ya. Dan hari ini ada Bu Ratna, Pak Waluyo, Bu Eva, Pak Waidi. Ada teman yang ingin mengomentari? Silakan. Saya Pak. Silakan Pak Yayan.